Kita tunggu 5 menit lagi ya Kak, baru kita mulai. Baru 6 orang yang hadir. Baik kakak-kakak semuanya, mari kita mulai saja untuk sesi sinkronus pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Berjumpa kembali pada tatap maya yang ke-7. Pada tatap maya ini kita akan membahas terkait dengan pengembangan kurikulum PJOK, yang mana nanti akan ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas bersama. Sebelumnya marilah kita buka terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa dipersilakan.
Cukup. Terima kasih kakak semuanya sudah bergabung tepat waktu. Insya Allah nanti kita selesai juga bisa tepat waktu, paling mundur sekitar 5 menit. Selamat datang Kak Dwi Susanti. Kakak semuanya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat Kak Dwi, sudah masuk peringkat 6 besar guru inovatif. Ya Allah Kak, kok tahu? Matur nuwun. Iya, sama-sama. Ini kakak-kakak semuanya, kita lanjutkan. Untuk tatap maya ini merupakan tatap maya yang ke-7. Nanti masih ada 4 tatap maya menuju pertemuan tatap muka kalau tidak salah di tanggal 13 Oktober untuk pembukaan. Bisa saja nanti mulainya tanggal 13 atau 14, menunggu info resmi dari BPKB karena kita tanggal 10 baru koordinasi terkait dengan tatap muka. Sebelumnya saya mengingatkan kembali kakak semuanya terkait dengan video yang harus di-upload di awal modul 2.1 nanti yang berdurasi 30 menit. Nanti diusahakan video tersebut terkait dengan materi pendidikan gerak yang nanti monggo kakak semuanya bisa di setting sedemikian rupa untuk peserta tidak harus satu kelas penuh, boleh diatur 15 sampai 20 peserta. Kemudian modul ajar yang digunakan juga disesuaikan dengan video yang nanti akan diunggah. Karena nanti bersama-sama akan kita analisis di pertemuan tatap muka. Kakak semuanya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke ya semuanya, kita lanjutkan. Kita sampaikan kembali kesepakatan bersama. Dalam tata maya ini diusahakan untuk selalu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, dapat berpartisipasi dalam diskusi maupun menjawab pertanyaan, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand jika ingin bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak semuanya, untuk tatap maya yang ke-7 ini sebenarnya ada 2 dari kelas kita yang melebihi batas tidak mengikuti tatap maya. Nanti mohon selalu diingatkan di grup. Saya juga sudah mencoba untuk menjapri untuk bisa tetap hadir. Semoga pagi ini juga bisa bergabung. Kakak semuanya, tujuan sesi kita pada kali ini adalah yang pertama nanti peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua,
mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi aktivitas kita pada pagi hari ini adalah 3 hal tersebut kakak semuanya. Nanti pada sesi ini kita akan lebih banyak bertanya dan saling berbagi. Tidak ada pengisian jambot dan lain-lain. Kita maksimalkan menggunakan fitur chat dan raise hand untuk open mic. Oke, agenda yang pertama yaitu backward design, kemudian pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, pemikiran KHD dan kurikulum merdeka. Yang pertama ini adalah backward design yang nanti akan kita gunakan juga ketika penyusunan modul di aksi nyata maupun upload video awal pada modul 2.1 besok. Jadi nanti silahkan dibahas bersama-sama. Jika saya ada kekeliruan atau kurang pas mohon disampaikan. Oke, kakak semuanya, aktivitas yang pertama terkait dengan backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Kakak-kakak pastinya sudah pernah mendengar backward design apa belum ya? Apa itu backward design? Sebelum pada modul kali ini, apakah pada sebelumnya sudah pernah mendengar backward design? Yang dimaksud itu seperti apa? Jujur saya belum. Cuman kok kata-kata backward kayaknya mundur-mundur gitu lah ya. Ya, backward itu artinya kembali ke belakang atau kembali ke bawah. Nanti akan kita pahami, Kak. Sebenarnya dalam penyusunan program atau modul nanti sebenarnya sudah pintar-pintar, sudah biasa semuanya sih untuk kakak semuanya, cuma nanti alurnya akan kita sesuaikan dengan backward design. Oke, yang pertama kakak semuanya mohon partisipasinya. Menurut kakak semuanya dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak semuanya tentang kurikulum PJOK? Silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Kesiapan kakak semuanya dari skala 1 sampai 10. Apa adanya saja nih, Kak? Ketika saya dulu awal juga tak tulis 5 karena memang masih belum paham sekali. Oke, Kak Dwi Susanti skalanya 6. Monggo kakak yang lain bisa sambil menuliskan di kolom chat seberapa paham kita tentang kurikulum PJOK. Adakah yang lain menuliskan berapa? Saya sambil menulis yang sudah hadir ya. Oke, monggo kakak semuanya bisa menuliskan untuk kegiatan awal ini seberapa paham kita untuk memahami kurikulum PJOK. Oke, rata-rata mengambil 6. Selamat bergabung Kak Wiwin. Kita sudah mulai dalam aktivitas 1. Kemudian silahkan untuk menuliskan angka dari skala 1 sampai 10. Kira-kira berapa dalam pemahaman kita tentang kurikulum PJOK.
Oke, 6, 7. Enggak ada yang 8 enggak? Oke, monggo 1 atau 2 orang bisa open mic. Mengapa menuliskan angka 6 atau mengapa menuliskan angka 7? Ada yang berkenan berpartisipasi? Wah, saja pada nyambi nih Kak. Iya, betul. Nggak apa-apa ya. Enggak Oke, apa-apa, saya deh penting ini tetap deh jalan. mau berbagi Siap, deh. monggo Kak. Saya posisinya masih 6 seperti saya tulis. Mungkin 6 pun bagi saya mungkin terlalu ketinggian. Jadi Iya, kalau guru TK itu ya sebatas gerak fisik motorik aja, tapi mungkin lah ya dulu saya pernah ikut sama dosen UNY itu katanya melompat pun harus ada caranya. Jadi tidak betul. tiba-tiba melompat dan sebagainya. Jadi kita ya di TK itu hanya sebatas mengenal gerak-gerakan aja, senam, gerak lagu dan sebagainya. Nah, itu pun dengan adanya seperti itu anak-anak juga sudah bisa difasilitasi dengan semoga bisa lebih sehat gitu ya, banyak geraknya. Seperti itu sih Kak. Jadi kalau 6 mungkin lebih kebanyakan itu mungkin 5 atau 4 kalau saya. Jadi belum paham betul bagaimana teknisnya step-step supaya gerak tubuh itu tidak menimbulkan cedera dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Kak Dwi atas partisipasinya. Oke, jadi tidak masalah ya Kak Dwi. Semoga di dalam program PKG PJOK ini nanti bisa lebih memahami kembali terkait dengan pendidikan gerak dan konsep-konsep yang ada seperti konsep tubuh, konsep ruang dan lain-lain. Nanti akan kita bahas mendetail di pertemuan tatap muka dan semoga pemahaman kita bersama termasuk saya juga setelah mengikuti PKG ini bisa lebih meningkat dan lebih memahami. Oke, kemudian untuk yang menuliskan 7 tadi monggo bisa open mic atau raise hand. Nah, kalau Kak Suki pasti sudah paham, sudah ngelotok ini. Jadi sebenarnya 8 atau 9 ya Kak Suki. Oke, kita lanjutkan ya. Share screen saya. Oke. Kemudian pertanyaan yang pertama dari aktivitas 1 ini, kira-kira apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Apakah hanya sebatas hiburan ataupun untuk meningkatkan prestasi ataupun untuk meningkatkan kebugaran? Monggo sepemahaman kakak semuanya bisa dituliskan di kolom komentar. Bagi yang si Sambi melatih, kalau bisa menuliskan di kolom komentar tidak apa-apa Kak, tidak harus on cam. Sebenarnya saya juga ada jadwal melatih jam 8 tapi saya tinggal ini Kak. Monggo mulai dari sekarang bisa dituliskan apa tujuan dari adanya PJOK di sekolah. Kira-kira apakah hanya sebatas hiburan atau untuk peningkatan prestasi ataupun yang lainnya. Monggo silahkan sesuai dengan pemikiran kakak semuanya. Oke, Kak Ertia, mengembangkan fisik, meningkatkan kesehatan untuk karakter, menyenangkan, meningkatkan dan kemampuan kognitif. Dan Kak Dwi Susanti, tujuan utama adalah bergerak aktif, memfasilitasi karakteristik anak PAUD,
yang lincah, aktif, butuh wadah sarana untuk menyalurkan kebutuhan gerak mereka. Oke, tujuan PJOK di sekolah selain untuk prestasi juga untuk meningkatkan kebugaran. Kemudian Kak Hikmi, tujuan PJOK di PAUD agar anak dapat melakukan gerak koordinasi anggota tubuh yang diharapkan dengan kemampuan tersebut dapat melakukan dan memenuhi kebutuhannya. Kak Rifki meningkatkan kebugaran jasmani. Oke, monggo yang lain bisa dituliskan, kemudian nanti akan kita tarik kesimpulan secara bersama-sama. Kak Purnomo, Kak Fortuna, sebagai penyeimbang belajar anak baik dari aspek afektif dan psikomotor. Kak Agung, tujuan utamanya adalah meningkatkan fisik, mental, dan membentuk karakter. Oh iya Kak Fortuna, kognitif juga. 3 aspek itu nih. Kak Irfan melatih gerak dasar dan meningkatkan kebugaran. Kak Raneng dan Kak Reza apakah sudah bergabung ya? Sepertinya memang belum bergabung. Sudah saya japri tapi masih centang satu. Kak Suki, tujuan utama mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial. Oke, kita tunggu yang belum. Kak Sukawati, mengembangkan kualitas fisik, keterampilan gerak, aspek kognitif, psikomotor, afektif mungkin ya tambahin. Oke, adakah yang lain? Sambil menunggu, monggo yang ingin menyampaikan hasil tulisan kakak secara langsung, silahkan open mic. Nanti akan kita simpulkan bersama-sama sebenarnya tujuan PJOK di sekolah itu apa. Monggo, adakah yang berkenan? Monggo Kak Hikmi. Terima kasih Kak, mohon maaf ini saya mungkin nyambi ya Kak ya, tapi semoga suara saya terdengar. Siap, jelas Kak. Iya. Monggo. Menurut saya untuk tujuan dari area pelajaran PJOK di PAUD mungkin jadi gitu ya. Jadi supaya anak-anak dapat melakukan gerakan atau melakukan aktivitas di mana aktivitas tersebut itu bisa menunjang aktivitas-aktivitas yang lainnya begitu. Jadi untuk Tuhan, jadi misalnya anak-anak itu jalan atau mungkin bagaimana dia jalan seimbang sehingga pada saat dia akan melakukan sesuatu gerakan itu misalnya dia untuk mengambil apa begitu ya, seperti itu bisa terpenuhi kalau misalnya jalannya seimbang atau membawa sesuatu dengan jalan seimbang sehingga tidak tumpah dan seterusnya begitu. Jadi sebatas untuk memenuhi apa ya, aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya begitu. Sebatas ini baru seperti itu. Pemahaman saya. Siap, Kak. Terima kasih Kak Hikmi. Monggo yang lain.
terkait dengan tujuan PJOK di sekolah. Oke, menanggapi dari kolom komentar yang muncul tadi dan juga Kak Hikmi, bahwa sebenarnya tujuan kita di pembelajaran di sekolah memang secara garis besar sudah disampaikan Kak semuanya di kolom chat, tapi perlu kita garis bawahi bahwa PJOK di sekolah itu kita seharusnya memfasilitasi siswa untuk pertama, yang paling penting adalah terkait dengan pendidikan gerak. Jadi kita memfasilitasi anak untuk bergerak dan mengembangkan kemampuan dasar. Kemampuan dasar tersebut adalah kemampuan dasar fundamental ya, seperti lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Itu kita kembangkan di sekolah. Kemudian juga ada pendidikan kebugaran. Tapi yang perlu kita pahami di sini, di sekolah, di PJOK di sekolah pada saat ini bukan lagi untuk membuat siswa menjadi bugar, tapi memahamkan siswa bagaimana dia bisa menjadi bugar. Jadi dengan pemahaman tersebut, anak-anak bisa mengetahui secara mandiri cara untuk mencapai kebugaran jasmani tersebut. Kemudian, tadi saya melihat ada yang prestasi ya. Oke. Seperti yang kemarin disampaikan di tatap maya yang sebelumnya terkait dengan isu-isu sosial, yaitu kita hubungkan kembali ada tumpang tindih antara PJOK dan olahraga. Jadi secara memang di sekolah itu pembelajaran PJOK tidak, ranahnya memang sebenarnya bukan untuk prestasi ya. Jadi prestasi itu sebagai bonus atau hadiah dari apa yang sudah kita lakukan pembelajaran PJOK di sekolah. Memang tujuan utama kita adalah untuk memfasilitasi siswa untuk lebih aktif bergerak dan mengembangkan kemampuan dasarnya melalui aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di sekolah. Jadi tidak harus kemarin harus bermain sepak bola, anak harus pintar bermain sepak bola. Kita tidak dituntut seperti itu. Kita hanya memberikan pemahaman bagaimana cara bermain bola, kemudian memfasilitasi mereka untuk tetap aktif bergerak. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Terkait dengan Kak Hikmi tadi benar ya, jadi pembelajaran PJOK di sekolah kita memang harus memberikan pemahaman bagaimana pengembangan gerak dasar yang bagus. Jadi terutama di tingkat STK, PAUD, dan kelas 1 atau kelas bawah, pengembangan gerak dasar fundamental itu memang sangat diperlukan guna mendukung kemampuan peserta didik di tingkat lebih tinggi atau di fase yang lebih atas. Oke, selanjutnya semuanya, menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024 ya, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik, yaitu mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Kemudian yang kedua, membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Jadi di sini disebutkan bahwa
tidak hanya aktif secara jasmani, tetapi anak-anak kita, peserta didik kita juga dituntut untuk bisa bergaya hidup sehat. Kemudian 3, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, inklusivitas. Dan yang terakhir, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi pasti ada kata-kata sikap positif aktif secara jasmani sepanjang hayat. Jadi tidak terbatas pada usia tertentu. Dengan pembelajaran PJOK harapannya selamanya bisa selalu beraktivitas. Oke ya semuanya, marilah kita berdiskusi. Silahkan nanti boleh ditulis di kolom chat atau raise hand. Karena kita tatap maya ini hampir seluruh aktivitas akan selalu diskusi, pertanyaan dan menjawab. Nanti silahkan ke semuanya juga lebih aktif berpartisipasi kembali. Baik, yang pertama, terlepas dari kurikulum apapun, baik K13 ataupun kurikulum Merdeka, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Gimana Kak? Kira-kira apakah selama ini kita sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran yang menjadikannya sebagai acuan? Kemudian yang kedua, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Jadi, pertama tadi adalah apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Kemudian, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan tersebut bisa dicapai? Monggo diperkenankan bisa raise hand atau menggunakan kolom chat. Oke, Kak Hilmi masih berproses. Betul Kak, semuanya juga masih saling berproses untuk mengembangkan diri kita. Oke Kak, dari kedua pertanyaan tersebut bisa dituliskan melalui kolom chat apabila sedang berbarengan dengan kegiatan. Kemudian jika ingin open mic dipersilahkan menyampaikan secara langsung. Kak Suki bisa. Kak Hikmi, ya dengan kurikulum Merdeka kita harus yakin tujuan tersebut dapat dicapai. Oke, berarti benar deh. Jadi tujuan di kurikulum Merdeka nanti mungkin akan lebih mudah tercapai karena kita diberikan keleluasaan untuk menurunkan CP ke dalam TP-nya nanti. Kak Sulis dan Kak Rosalia Dewi bisa tercapai. Kita tunggu beberapa teman lagi menuliskan di kolom komentar.
Kak Dwi Susanti sudah memahami, namun dalam proses menuju tujuan tersebut masih terjadi guru sebagai teacher center atau berpusat pada guru, hanya sebatas tercapainya tujuan saja. Dengan kurikulum merdeka yang berbasis pada student center akan menjadi lebih bermakna. Oke, betul sekali Kak Dwi. Oke, kita tunggu yang lain, semoga bisa berpartisipasi. Biar saya juga lebih enak untuk menilai nanti Kak. Saya bocorkan saja nih. Untuk penilaian keaktifan juga nanti saya harus melaporkan. Jadi sebisa mungkin untuk bisa berpartisipasi. Nanti kalau memang benar-benar tidak ada yang tidak berpartisipasi sama sekali dalam tatap maya, mungkin akan saya tunjuk di akhir-akhir tatap maya untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, Kak Agung bisa tercapai. Oke, sangat betul sekali Kak. Walaupun pemahaman kita terkait dengan tujuan mata pelajaran memang belum terlalu mendalam, tapi hal tersebut bisa menjadi acuan kita dalam pembelajaran yang tentunya ketika menentukan tujuan pembelajaran kita juga harus melihat capaian pembelajaran yang ada, apalagi sekarang ini ada CP yang terbaru. Mari kita bisa memahami dan bagaimana cara menurunkannya ke bawah. Oke, terima kasih kakak semuanya atas partisipasinya di kolom chat. Kita lanjutkan slide-nya. Oke. Memahami tujuan umum itu sangat penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Muara akhirnya gimana Kak? Jadi muara akhir tersebut adalah, kita lanjutkan dulu. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP atau capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Dari slide tersebut kita bisa pahami kakak semuanya bahwa sebenarnya dengan kurikulum merdeka ini kita justru diberikan ruang yang cukup besar untuk mengembangkan diri kita atau mengembangkan materi pembelajaran yang kita sampaikan ke siswa dengan acuan bahwa kita dalam menyusun tujuan pembelajaran itu harus memperhatikan capaian pembelajaran yang ada saat ini. Jadi capaian pembelajaran yang ada, kita menggunakan acuan yang terbaru, kita diharapkan bisa menerjemahkan ke dalam tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi diperlukan kembali aset based thinking kemarin, jadi kita dalam menentukan tujuan pembelajaran kita juga bisa kita dasarkan dengan hasil pemetaan kemarin. Hal ini akan sangat saling berkaitan Kak, dari setiap modul ini bisa kita kaitkan dengan modul-modul sebelumnya ataupun yang akan datang nanti. Jadi yang terpenting adalah dengan kurikulum merdeka ini kita diberi kebebasan, diberikan ruang untuk menurunkan CP ke dalam TP sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan sekolah masing-masing. Oke Kak Rifki, terima kasih Kak. Masing latih tetap ikut berpartisipasi. Oke, selanjutnya dengan tadi kita sudah menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama tadi adalah apakah kita sudah paham tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan, dan apakah tujuan tersebut bisa dicapai. Selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar
tujuan pembelajaran yang sudah kita susun. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh murid atau peserta didik. Oke Kak, kira-kira bagaimana kita bisa memastikan pengajaran kita itu bisa benar-benar menyasar kepada tujuan pembelajaran yang sudah kita susun? Menggunakan refleksi, Kak Dwi Susanti. Kemudian monggo yang mau open mic dipersilahkan Kak, biar bisa lebih enak berkomunikasi. Nah, ini nanti akan mengarah kepada backward design. Nah, yang memastikan untuk pengajaran kita, pembelajaran kita itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita susun. Kira-kira hal apa saja yang bisa menentukan atau memastikan tujuan pembelajaran itu tercapai? Tujuan disusun baru membuat rencana kegiatan. Betul sekali Kak. Hampir sesuai dengan backward design, tapi ada satu di tengah-tengah yang harus diisi nanti Kak, antara tujuan dan rencana kegiatan. Oke, yang lain boleh berpartisipasi. Apakah ada yang ingin berbagi terkait dengan pertanyaan ini yang menanyakan bagaimana kita memastikan capaian pengajaran kita bisa menyasar ke dalam tujuan pembelajaran yang disusun? Maka ada yang ingin menyampaikan? Siapa yang resen sebentar? Kak Dwi Susanti, monggo dipersilakan Kak. Ya, kalau menurut saya untuk tadi ya, untuk yang sesuai saya tulis tadi, kita istilahnya tujuannya kita rancang apa sih yang mau kita capai. Kemudian sebelum membuat konten mungkin kita melihat kondisi anak-anak, istilahnya kayak asesmen gitulah ya. Jadi kita anak-anak kita seperti apa sih, apakah tujuan yang tadi kita rancang itu sudah bisa memfasilitasi anak-anak dengan kebutuhan itu, baru kita rancang kegiatannya apa yang sesuai. Ternyata anak-anak saya aktif banget, berarti saya di awal kegiatan itu, di awal pembelajaran sebelum masuk ke inti, saya ajak mereka untuk bergerak supaya anak-anak yang aktif yang kelebihan porsinya itu nanti ketika pembelajaran yang fokus itu biar tidak lagi untuk bergerak aktif. Mungkin seperti itu Kak. Oke Kak. Jadi sebenarnya secara tidak langsung Kak Dwi Susanti itu hampir memahami ya, terkait dengan backward design. Tapi nanti kita sampaikan kembali Kak. Jadi memang benar ketika kita menentukan tujuan pembelajaran itu, kita harus satu yang kita pertimbangkan adalah langkah pembelajarannya seperti apa, kemudian asesmen yang akan kita gunakan itu apa saja, agar dengan asesmen yang dan langkah pembelajaran yang tepat itu bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita susun. Oke,
seperti yang ditampilkan dalam slide. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. 1. Mengidentifikasi capaian pembelajaran, kemudian diturunkan ke dalam mengidentifikasi capaian pembelajaran, kemudian bisa diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran. Kak Dwi tadi juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran ada di awal, kemudian menentukan metode penilaian ataupun asesmen yang akan kita gunakan nanti. Yang kedua kita kembali ke bawah dulu, jadi dari tujuan pembelajaran kita ke bawah dulu atau bisa ke belakang atau istilahnya seperti itu, menentukan asesmen yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan setelah itu baru kita merancang pengalaman belajar strategi pembelajaran dengan menyusun langkah-langkah pembelajaran yang ada. Jadi ciri-ciri, Kak Suki ingin menyampaikan. 1. Siswa bergerak aktif secara fisik. 2. Bisa berkomunikasi sama siswa atau bekerja sama. 3. Membiasakan gaya hidup sehat. Oke Kak Suki, terima kasih. Jadi dalam backward design ini kita secara garis besar apa yang disampaikan Kak Dwi Susanti tadi sudah hampir sama nih dengan konsep backward design tersebut, bahwa ciri khasnya adalah tujuan pembelajaran. Setelah adanya tujuan pembelajaran kita kembali ke bawah dulu, kita menentukan asesmen apa yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian baru kita menyusun langkah-langkah pembelajaran, nanti meliputi metode pendekatan ataupun yang lainnya yang akan kita gunakan di langkah pembelajaran. Dan ini nanti harapannya ketika kakak juga membuat modul ajar untuk video tersebut yang akan kita unggah juga sudah menerapkan konsep backward design ini. Jadi dari tujuan pembelajaran, kemudian asesmen yang kita gunakan, baru dilanjutkan dengan langkah-langkah pembelajaran. Seperti itu, nggih. Jadi pesan kunci dalam backward design ini adalah backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Jadi intinya adalah menjawab pertanyaan tadi, bagaimana memastikan kita bisa menyasar ke tujuan pembelajaran, harus ada sinkronisasi antara tujuan pembelajaran, asesmen, dan langkahnya. Jangan sampai kita sudah menentukan tujuan pembelajaran dan sudah menentukan asesmennya, tetapi langkah pembelajaran yang kita lakukan tidak mengarah ke dalam tujuan yang akan kita capai nanti. Jadi ketiga hal tersebut antara tujuan, asesmen maupun langkah pembelajaran harus sesuai dan sinkron satu sama lain. Itu yang bisa kita pastikan bahwa kita bisa menyasar ke tujuan pembelajaran dan sesuai dengan konsep backward design ini. Baik kakak semuanya, kita lanjutkan secara singkat terkait dengan backward design tersebut itu sih. Ini pesan kuncinya seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Oke, sekarang kita masuk ke aktivitas yang kedua. Baik kakak semuanya, sebelum masuk ke aktivitas yang kedua ada sedikit kita ice breaking sedikit ya, biar tidak jenuh. Oke kakak semuanya, nanti akan ada pertanyaan dari saya, silahkan dijawab. Kata kuncinya adalah bumi itu bulat. Oke, kita sedikit berhitung. Kata kuncinya adalah bumi itu bulat. Saya beri soal. 10 tambah 10 sama dengan 2. Kemudian saya
soal yang kedua, 6 tambah 8 sama dengan berapa? Oh, sudah paham ini. Kak Pepe sudah paham ini. Yang lainnya, Kak Dwi Susanti mungkin bisa memberikan soal. Yang sudah paham, yang belum kok bisa. Kata kuncinya bumi itu bulat. 1 tambah 8, kira-kira berapa kakak semuanya? Ada yang mau menjawab? 1, belum tepat Kak. Kata kuncinya adalah bumi itu bulat. 1 tambah 8 sama dengan 4. Belum Kak? Kak Dwi Susanti, monggo nanti yang benar bisa dikasih tahu. Yang lain silakan. 1 tambah 8. Oh, ternyata sering lihat juga. Monggo Kak, kata kuncinya bumi itu bulat ya Kak? Oke, benar. Kak Suki sudah paham ini. Kak Suki boleh kasih soal satu aja, baru kita lanjutkan ke aktivitas yang kedua. Oh, belum paham Kak Iwin. Kak Suki boleh membuat soal Kak? Dengan kata kunci tadi nggih, bumi itu bulat. Oke, tak buat aja ya. 7 tambah 6 sama dengan 9. Tambah Kak, tambah mungkin. Mungkin nggih, 6 tambah 9 sama dengan, monggo Kak Wiwin bisa dijawab. Kira-kira berapa? Kata kunci adalah bumi itu bulat. Sepertinya masih pada sibuk semua. Oh, ya betul Kak. Oke, kita cukupkan aja. Nanti yang lain tidak malah bingung. Kak Wiwin 6 tambah 9 2 nih, karena kuncinya tadi adalah bumi itu bulat. Berarti yang dihitung yang ada bulat-bulatannya. Kalau 6 tambah 1 berarti 1. Oke, kita lanjutkan ke aktivitas yang kedua. Terkait dengan penyusunan program PJOK. Oke, ada 3 pertanyaan Kakak semuanya, nanti bisa dijawab. Pertanyaan pertama. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah? Pertanyaan yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah? Boleh dijawab langsung, boleh melalui kolom chat. Aduh, jawabannya ada bocoran tadi. Kurikulum seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah? Kurang tepat ya. Jadi kurikulum bukan merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kemudian yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum.
Kira-kira benar atau salah yang kedua ini? Buku teks peserta didik atau buku teks utama dapat dikatakan sebagai kurikulum. Salah, salah, salah. Oke, nanti kita cek apakah benar-benar salah. Bagian dari kurikulum. Kita pahami lagi. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Jawabannya adalah salah. Jadi buku teks bukan merupakan suatu kurikulum. Yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Pernyataan ketiga ini apakah bisa dikatakan benar atau salah? Definisinya benar atau salah? Yang ketiga ini apakah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apakah apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Kalau yang ketiga ini baru kita menyatakan benar. Jadi kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Baik, selanjutnya kakak-kakak semuanya, di slide tersebut ada komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum Merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran, yang tiga, pembelajaran dan asesmen, yang keempat, penggunaan perangkat ajar, dan yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Dalam Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022 disebutkan bahwa komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik suatu pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Kemudian dari komponen tersebut, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira, Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Dengan kata lain, dengan kita ada kebebasan menyusun KOSP di sekolah masing-masing, kita dapat mengembangkan
sesuai dengan kebutuhan sekolah kita ataupun sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan di sekolah. Oke, kakak semuanya marilah kita berbagi. Silahkan kakak-kakak nanti bercerita atau berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK ataupun kurikulum di satuan pendidikan masing-masing. Yang pertama, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Monggo bisa dituliskan di kolom chat saja. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Bisa dituliskan di kolom chat saja. Kak Ranang, apakah sudah bergabung? Belum sih. Kak Reza sudah, Kak Rosalia Dewi sudah, Kak Felix tadi sudah bergabung. Yang belum memang Kak Ranang sih, sudah 5 kali tidak ikut. Oke, baik, gak apa-apa. Dari Kak Dwi, belum pernah merancang secara khusus program PJOK di TK, karena sebatas kegiatan yang memfasilitasi aspek perkembangan fisik motorik saja. Yang lain bisa berpartisipasi di kolom chat saja. CP ya maksudnya itu ya. Ini bekerja sama dengan komunitas teman sejawat. Nah, Hikmi, TP diturunkan ke TP, kemudian disusun langkah kegiatan, rencana asesmen dan media yang digunakan. Kak Suki bekerja sama dengan komunitas dan teman sejawat. Oke. Menentukan tujuan pembelajaran, memilih materi yang sesuai, merancang kegiatan pembelajaran yang menarik. Oke, mungkin materi nanti bisa diganti dengan asesmen Kak, bisa lebih bagus. Jadi setelah tujuan pembelajaran silahkan ditentukan asesmennya yang akan digunakan apa, kemudian baru dilanjutkan merancang kegiatan pembelajaran yang menarik, yang mengarah ke TP dan asesmen. Seperti backward design tadi ya Kak Ertia, urutannya dari TP, kemudian menentukan asesmen yang digunakan, baru dilanjutkan menyusun langkah pembelajaran. Oke. Monggo Kak Dwi Susanti. Kak mau tanya Kak, kalau dari backward design tadi kan kita ngerancang dulu tujuan, baru menentukan tujuan, kemudian baru konten kegiatannya ya. Ya, itu memang berlaku hanya di PJOK saja, ataukah itu bisa diterapkan di semua aspek pembelajaran? Maksudnya selama ini yang mungkin saya sendiri mungkin laksanakan itu kan betul kita merancang tujuan dulu, kemudian kita tentang dulu kegiatannya, baru asesmennya. Baru asesmen. Itu. Apakah ini merupakan desain yang memang istilahnya terbaru yang saat ini atau seperti apa? Terima kasih.
Oke Kak Jusanti, baik. Pada dasarnya backward design ini tidak hanya terpaku pada pelajaran PJOK saja Kak. Jadi backward design ini dimunculkan agar tujuan pembelajaran kita yang kita susun itu bisa secara lebih pasti lagi, bisa benar-benar tercapai. Jadi dengan menyelaraskan antara tujuan pembelajaran, kemudian langkah pembelajaran, asesmen pembelajaran dan langkah pembelajaran, harapannya yang diharapkan apa yang sudah kita susun tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan bagus. Jadi menurut saya yang kemarin juga disampaikan ketika PKG beberapa bulan yang lalu, bahwa backward design ini hendaknya bisa digunakan mulai saat-saat ini karena konsep terbaru dan tidak hanya sebatas digunakan dalam PJOK. Bisa digunakan di mata pelajaran lain ataupun mapel lain, karena kemarin juga saya sudah sempat membuka di PMM itu di perangkat ajar, di mapel-mapel yang lain juga ada beberapa modul ajar yang sudah menerapkan konsep backward design ini. Jadi dengan dimunculkan backward design ini agar membantu kita lebih mudah memastikan capaian pembelajaran tujuan pembelajaran itu tercapai Kak. Jadi bisa diterapkan juga di tingkat PAUD, tidak hanya PJOK, yang lain pun bisa. Karena terkadang apakah yang lalu-lalu kita ketika setelah menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menuliskan langkah pembelajaran, terkadang asesmen yang kita munculkan di RPP atau modul ajar itu tidak sinkron antara tujuan dan langkah pembelajaran. Harapannya dengan backward design ini kita bisa menyamakan antara tujuan, asesmen, dan langkahnya. Jadi asesmen memang dinaikkan, bisa dikatakan kita mundur dulu ya, kita tarik bawah dulu, langsung ke asesmen, baru ke langkah pembelajaran. Jadi intinya monggo Kak bisa digunakan tidak hanya di mapel PJOK saja, bisa yang lain bisa diterapkan dengan konsep backward design ini. Mungkin itu Kak yang bisa saya jawab. Apabila ada teman yang lain mau menambahi, dipersilahkan. Karena setelah memahami backward design memang benar lebih enak ketika kita setelah menentukan tujuan langsung membuat asesmen yang akan kita gunakan apa. Jadi lebih ya sinkron, dan langkahnya pembelajaran juga nanti lebih enak menyusunnya. Monggo Kak, ada yang mau menambahkan? Jika ada yang kurang yang saya sampaikan. Jadi intinya fleksibel ya, tidak hanya untuk PJOK. Terima kasih Kak. Iya, kayaknya ini mungkin juga menjadi jawaban, karena selama ini mungkin kalau kayak di PAUD itu kan tidak, asesmennya kan ada anekdot dan sebagainya, tapi mungkin poin-poin indikatornya itu kadang kita copy paste gitu aja. Jadi itu jadi, kalau emang arahnya kan memang kita tujuan yang dicapai ya, walaupun istilahnya bukan terus kita mau tujuan kita tercapai itu dengan dirancang begini-begini, tidak secara ini, karena memang juga melihat tadi kemampuan anak. Ya dengan backward tadi kayaknya kita mau nilai dulu nih pakai apa gitu supaya nanti tujuan yang dicapai itu bisa dilaksanakan. Makasih Kak. Siap, sama-sama Kak. Jadi lebih mudah menentukan langkahnya ketika sudah tahu tujuan dan asesmen yang akan kita gunakan nanti. Kalau yang saya rasakan seperti itu, daripada beberapa waktu yang lalu ketika saya belum memahami terkait dengan backward design ini. Baik, kita lanjutkan yang kedua semuanya. Apa saja selama ini ya Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari
peserta didik di kelas PJOK. Singkat saja untuk pertanyaan yang kedua ini. Oke. Ini yang nomor 1 tadi. Yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari peserta didik di kelas PJOK? Karakter peserta didik. Oke, silahkan yang lain. Yang dianggap sesuatu yang bernilai untuk dipelajari. Kerjasama, toleransi. Oke. Sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Semangat, kemauan, kuat, dan bekerja sama. Disiplin, kerjasama, sportivitas, rasa tanggung jawab, dan kreativitas. Oke, singkat mawon nih Kak. Jadi sambil menulis nanti sambil kita bahas bahwa yang menurut kita penting ternyata banyak nih dari anggapan kakak-kakak semuanya. Jadi kalau bisa digabungkan selain dengan aktivitas gerak yang sangat bernilai, selain itu juga kemampuan emosional maupun sosial juga perlu ditanamkan ketika pembelajaran di PJOK di kelas. Dengan pembelajaran di kelas, anak-anak bisa lebih disiplin, kemudian menjunjung tinggi fair play, sportivitas, tanggung jawab, kemudian kerjasama dengan teman yang lain. Kalau menurut saya yang bernilai itu cukup banyak nih. Jadi ketika jawaban kakak semuanya digabungkan menjadi satu, dirangkum, itu semuanya menjadi hal yang sangat bernilai dalam pembelajaran PJOK di kelas. Karena apa? Pembelajaran PJOK, mata pelajaran PJOK itu satu-satunya mata pelajaran yang bisa mencakup semuanya. Baik dari aspek psikomotor, kemudian kognitif ataupun afektif. Di mata pelajaran kita di PJOK ini kita bisa mencakup semuanya dan menyasar untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dari ketiga aspek tersebut. Baik, kita lanjutkan kakak semuanya. Nomor 3. Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang berlaku. Oke. Dari yang disampaikan nomor 2 tadi, banyak sekali dari segi kerjasama, sportivitas, disiplin, kemudian semangat,
toleransi, bagaimana kita mengintegrasikan di dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang sedang berlaku. Ini langsung saja ya. Ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi kita harus memahami kebutuhan apa saja yang dibutuhkan, kemudian karakteristik peserta didik seperti apa, dan kita bisa kaitkan dengan modul-modul yang sudah kita pelajari kemarin terkait dengan pemetaan maupun karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, konteks masyarakat. Yang ketiga, waktu. Keempat, alokasi jam pelajaran. Kemudian cakupan dan tahapan. Kemudian yang keenam adalah teknologi. Dari masing-masing faktor ini sebenarnya ada penjelasannya masing-masing, tapi nanti silahkan kakak bisa membaca lebih lanjut modul 1.5 terkait dengan pengembangan program PJOK. Kita masuk ke aktivitas yang ketiga terkait dengan karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. KHD ini Ki Hajar Dewantara jadi Kak semuanya. Oke, kakak semuanya satu pertanyaan menurut kakak semuanya, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Bisa dituliskan di kolom komentar. Kata kunci itu berarti tidak terlalu banyak. Bisa dituliskan secara singkat di kolom chat kata kunci yang sering kita bahas, yang berulang kali kita bahas dalam materi mengembangkan kurikulum PJOK. Ini dulu ya. Bisa dituliskan di kolom komentar secara singkat. Keterampilan fisik motorik aktivitas.
dari Kak Dwi Susanti. Nanti jadi apa yang kita bahas tadi sebenarnya adalah karakteristik dari kurikulum merdeka. Kira-kira apa saja yang tadi kita bahas yang sering muncul, yang paling sering kita bahas dalam pengembangan kurikulum besok. Baik, saya lanjutkan ya. Kak Sulistiani, kesehatan dan keterampilan yang baik, ciri-ciri kurikulum. Oke, lanjut. Jadi yang kita bahas tadi terkait dengan beberapa hal yang tadi adalah ciri-ciri kurikulum merdeka. Yang pertama adalah fokus pada materi esensial. Fokus di sini maksudnya adalah muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan KSE dan moral peserta didik. Jadi bukan hanya fisik saja, jadi kemampuan kompetensi sosial emosional peserta didik juga perlu kita kembangkan di kurikulum merdeka ini. Selanjutnya, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan, kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi dalam kurikulum ini kita lebih leluasa untuk mengembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemudian kemampuan satuan pendidikan ataupun karakteristik satuan pendidikan, dan juga lingkungan sosial di mana kita tinggal. Karena ada budaya seperti yang dalam pemetaan aset. Selanjutnya mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ini diskusi yang terakhir. Kakak semuanya apakah sudah membaca kira-kira yang dimaksud pemikiran Ki Hajar Dewantara itu apa? Di modul sebelumnya 1.5 sudah ada ya Kak? Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Oke. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini yang diutarakan ataupun
maksud dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apakah ada dari kakak semuanya yang bisa menjelaskan atau menyampaikan maksud dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini? Mohon maaf ini saya. Oke ya kakak semuanya, jadi untuk aktivitas ketiga ini kita diminta untuk memahami maksud pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, dan nanti mari kita bersama-sama untuk membaca kembali dan memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan. Kemudian kakak semuanya, pada akhir sesi kita hari ini, kakak semuanya dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3 karakteristik tadi apa saja Kak? Di sini deh. Fokus pada materi esensial, kemudian pengembangan kompetensi dan karakter, dan yang ketiga fleksibilitas pembelajaran. Ini karakteristik dari kurikulum merdeka. Diharapkan dari kita memahami ketiga karakteristik ini. Kemudian yang kedua, mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, terkait dengan nomor 3 ini nanti, harapannya kakak ketika menyusun modul ajar, untuk aktivitas selanjutnya, terutama untuk mengunggah video, diharapkan harus sama dengan modul ajar yang dibuat, dan nanti modul ajarnya dibuat sesuai dengan konsep backward design ini Kak. Kalau sudah dibuat dengan konsep backward design ini, insya Allah tugas-tugas ke depan nanti akan lebih mudah. Jadi kita bisa gunakan satu tugas awal ini untuk tugas-tugas berikutnya. Hanya jika nanti sebentar. Ya, jadi modul ajar yang dibuat pertama nanti silakan sudah menggunakan konsep backward design. Nanti kita bisa lanjutkan modul ajar tersebut pada sesi ataupun modul aksi nyata. Kemudian bisa juga kita lanjutkan ke unggah bukti karya di akhir pelatihan ini sebagai syarat kelulusan. Salah satu syarat kelulusan. Slide selanjutnya adalah terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi kakak semuanya yang telah berkenan bergabung walaupun di hari Sabtu. Walaupun di hari Sabtu pagi-pagi harus di depan laptop, di depan HP. Mari selanjutnya kita foto bersama terlebih dahulu. Bisa on cam, yang nyambi bisa dinyalakan sebentar. Silahkan ganti gaya, jangan seperti yang biasanya silahkan ganti gaya yang bebas.
biar nanti laporannya kayaknya tidak sama terus. Siap pokoknya. Kita mulai. 3, 2, 1. Sekali lagi ada yang belum masuk. Kak Suki, Kak Rifki, apakah akan open cam? Kalau tidak, saya foto sekali lagi. Saya tampilkan duanya. 1, 2, 3. Oke kakak, sudah. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan kembali nggih Kak. Silahkan bisa mulai nyicil membuat modul ajar, kemudian dilanjutkan dengan video. Memang kalau seharusnya seperti itu nggih, tapi kadang-kadang kita buat video terlebih dahulu baru buat modul ajarnya. Silahkan nanti dikonsep dulu melalui konsep backward design dari tujuan, kemudian asesmen, baru dilanjutkan ke langkah pembelajaran. Kira-kira dari tugas video tersebut, apakah masih ada yang merasa kesulitan atau bingung? Videonya harus seperti apa, ketentuannya seperti apa? Maaf Kak, tadi agak sedikit ditinggal. Untuk apa namanya yang setelah TP itu kan assessment. Nah, itu assessment awal ya Kak ya? Oke. Jadi Atau ini yang Kak, perencanaan? yang gimana Kak? Putus-putus ini. Enggak. Oh ya, mohon maaf. Untuk yang ini, untuk tadi desainnya itu dari TP, kemudian tadi Kak Hendri kan mengatakan bahwa setelah TP itu kan assessment. Nah, assessment ya. ini itu adalah assessment awal ataukah yang perencanaan assessment? Oke. Jadi nanti dimulai dengan tujuan pembelajaran, kemudian asesmen yang dimaksud adalah asesmen untuk mencapai tujuan tersebut nggak? Misalkan. Berarti perencanaan asesmen yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu gitu ya, bukan asesmen awal ya? Bukan asesmen awal. Kemudian setelah asesmen ditentukan, baru menentukan langkah pembelajarannya. Apakah ada lagi Kak? Kak Suki ya, ketentuan video bagaimana? Kalau video tidak ada ketentuan Kak, jadi hanya durasi maksimal 30 menit, kemudian nanti dari proses awal sampai akhir, tidak harus sampai penilaian. Untuk pertama ini tidak harus sampai penilaian, tapi bisa di akhir tetap dimasukkan refleksi. Dan nanti difokuskan dalam video tersebut adalah video pendidikan gerak. Jadi tidak perlu ada materi yang di penjelasan materi di dalam kelas, nanti bisa langsung di lapangan. Bisa diawali dengan pendahuluan, pemanasan, kemudian langsung masuk inti, dan nanti diakhiri bisa ditambahi dengan refleksi singkat mawon. Kalau untuk TK saya masih kurang begitu memahami Kak, terkait pembelajaran PJOK-nya seperti apa, apakah itu diintegrasikan dengan mapel yang lain, nanti monggo bisa ditampilkan biasanya dulu seperti apa, nanti kita pelajari bersama. Yang terpenting nanti materi yang ditampilkan tentang pendidikan gerak. Baik bisa lokomotor, nanti berjalan, berlari, ataupun melompat, meloncat, itu bisa. Nanti untuk detailnya kita bahas ketika tatap muka saja. Karena video itu nanti akan dianalisis oleh kakak sendiri setiap 30 menit, 30 detik. Apakah itu termasuk ke dalam kegiatan aktivitas ataupun hanya kegiatan penjelasan dari guru, dan nanti di akhir akan dipresentase. Ternyata pembelajaran kita yang kita lakukan sudah berapa persen memfasilitasi peserta didik untuk bergerak. Seperti itu nggih. Jadi kenapa diutamakan untuk pendidikan gerak? Agar
prosentasenya tidak terlalu kecil nanti. Untuk modul ajar disesuaikan, nanti bisa satu pertemuan saja dan ambil satu materi, kelas apa saja silahkan boleh. Mau kelas atas atau bawah boleh. Nanti untuk beberapa contoh video sebenarnya sudah banyak yang mengunggah di YouTube, nanti bisa membuka untuk sambil mencari referensi untuk video awal ini. Dan nanti ada 2 kali pengambilan video. Yang pertama video awal ini, kemudian aksi nyata. Kalau aksi nyata tidak dibatasi waktu 30 menit. Monggo, apakah ada pertanyaan lain? Kalau tidak, kita masih ada 4 kali tatap maya, 1 di modul 1.6 dan 3 tatap maya di modul 2. Kemudian kita bertemu secara luring tanggal 13 Oktober sampai 18 kalau tidak salah. Di SMK 1 Sewon kalau tidak berubah lokasinya. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan, mungkin cukup sekian terlebih dahulu pertemuan tatap maya pada pagi hari ini. Mohon maaf sebelumnya karena sudah mengganggu waktunya di pagi-pagi yang seharusnya bisa beres-beres rumah dan kegiatan yang lain. Dan kakak harus tatap maya. Sekali lagi saya mohon maaf. Semoga diberikan kemudahan dan kesehatan untuk kegiatan PKG ini sampai akhir dan lulus semuanya. Terima kasih. Marilah kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih kakak semuanya. Sampai berjumpa kembali di modul 1.6. Kemudian tugas-tugas yang belum nanti akan saya rekap karena di ujung modul 1 biar tidak menumpuk nanti ketika tatap maya. Itu ada yang disampaikan di akhir? Kalau tidak saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Langsung undur diri. Siapa? Suki. Pangapunten Kak, baru disami-sami nggih. Mbak santai mawon Pak, yang penting tetap hadir di Meet biar laporannya aman. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Sama-sama, terima kasih.